Oke, halo, selamat siang anak-anak kelas 12 IPA SMA Sion ya. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita di Link Smart Open Teja ya. Nah, hari ini Ibu akan review tentang materi relativitas bagian pemekaran massa dan pemekaran energi ya. Bahan ulangan untuk hari Jumat. Jangan lupa ya. Oke. Nah, ingat di relativitas ada tetapan relativitas yaitu apa? Gamma ya. Nilai dari gamma itu adalah apa? Rumusnya apa ya? Oke, rumus daripada gamma itu sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Nah, massa relativistik itu lebih besar daripada massa diamnya. Ya, nah sekarang karena nilai gamma itu kan selalu lebih besar daripada 1 ya kan? Berarti untuk yang ini massa itu supaya dia lebih besar dari massa diamnya, karena gamma lebih besar 1 berarti ini kita kalikan dengan gamma. Ya ingat ya, jadi M sama dengan M0 dikalikan dengan gamma. Nah, kalau selisih massanya yaitu delta M itu berarti sama dengan apa? M kita kurangi dengan M0. Nah, M-nya tadi sama dengan M0 dikalikan dengan gamma, kita kurangi dengan M0. M0-nya sama kan? Berarti M0-nya kamu kasih keluar. Jadi ini berarti gamma dikurangi dengan 1. Ini adalah besar pertambahan masanya atau perubahan masanya. Nah, kalau kita mencari persentase dari perubahan massa, yaitu persentase dari delta M, ini berarti sama dengan delta M kita bagi dengan M0, kita kalikan dengan 100%. Nah, delta M-nya tadi kita udah dapat dari sini, itu sama dengan apa? M0 kali gamma dikurangi 1, kita bagi dengan M0. Berarti ini kita kalikan dengan 100% sehingga M0-nya hilang, maka jadi gamma dikurangi 1, kita kalikan dengan 100% ya. Jadi ini adalah persen daripada delta M, oke? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya, Mi ya. Kita lihat contoh soalnya, misalnya ada sebuah benda memiliki massa diam M0, anggaplah sama dengan 12 kilogram gitu ya. Lalu benda ini bergerak dengan kecepatan sama dengan 0,8 C. Nah, yang ditanyakan berapakah massa relativistiknya, kemudian berapakah pertambahan massanya atau perubahan massa, dan persentase daripada delta M-nya ini sama dengan berapa. Nah, karena V-nya sama dengan 0,8, berarti yang langkah pertama kita harus cari apa? Gamma ya, sama dengan 1 dibagi dengan akar dari 1 dikurangi dengan V kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan angkanya sekarang, berarti akar dari 1, 0,8 dipangkatkan 2. Tulis saja 0,8 C kali 0,8 C, kita bagi dengan C pangkat 2. Jadi dari sini C-nya bisa kita coret ya. Ini C kali C, C pangkat 2 dibagi C pangkat 2, maka ini akan habis. Nah, 0,8 kali 0,8 itu sama dengan berapa? 0,64 kan? Dan dibagi dengan akar 1 dikurangi dengan 0,64. 1 dikurangi 0,4, 6,4 itu berarti sama dengan 1 dibagi akar daripada 0,36. Akar dari 0,36 itu sama dengan 0,6 kan? 1 per 0,6 atau boleh dituliskan jadi 10 per 6 atau sama dengan 5 per 3. Nah, sekarang kita udah dapat gamanya nih. Lalu berikutnya kita mencari M kan? Maka M itu kan sama dengan M0 dikali dengan gamma kan? Berarti sama dengan 12 kilogram. Kita kalikan dengan 5 per 3. Nah, sekarang 12 dengan 3 ini kan bisa kita coret. Jadi ini sama dengan 4 kan? 4 kilo kali 5, berarti sama dengan 20 kilogram. Seperti itu. Nah, untuk mencari, ini tadi kita udah dapat apa? Gamanya ya sama dengan 5 per 3 kan? Untuk mencari delta M sekarang. Kalau kita mau cari delta M, eh, bisa menggunakan rumus langsung, bisa juga menggunakan rumus yang tidak langsung. Ya, ini gamanya sama dengan 5 per 3 ya. Nah, kita tuliskan kembali gamma sama dengan 5 per 3 kan. Lalu untuk mencari delta M, kita boleh menggunakan M dikurangi dengan M0, nggak apa-apa.
Berarti ini sama dengan 20 kilogram dikurangi dengan 12 kilogram. Maka sama dengan 8 kilogram. Bisa juga cari delta M-nya, kalian menggunakan rumus yang tadi, yaitu gamma dikurangi 1 dikalikan dengan M0. Ini rumus langsungnya. Gammanya 5/3. Dikurangi dengan 1 dikalikan dengan 12 kilogram. 5/3 dikurangi 1. 1 itu kan 3/3. 5 dikurangi 3 berarti 2. Maka jadi 2/3 dikalikan dengan 12 kilo. Nah, ini kita coret dengan ini berarti 4. 4 kali 2 sama dengan 8. Maka tetap ketemu sama dengan 8 kilogram. Nah, untuk cari persentase daripada delta M, boleh menggunakan delta M dibagi dengan M0, kita kalikan dengan 100%. Jadi dari delta M ini ketemu 8 kilogram, lalu massa diamnya adalah 12 kilogram, kita kalikan dengan 100%. Nah, ini bisa disederhanakan ya. 8 dengan 12. Ini berarti dibagi 4 ketemu 2. Ini dibagi 4 berarti ketemu 3. 2 kali 100 berarti sama dengan 200 dibagi 3, ini persen. Jadi sama dengan 66, 2/3 ya. 2/3%. Seperti itu. Boleh pakai ini, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau menggunakan jalan langsung, boleh. Nggak ada masalah. Ya, jadi kita mau cari persentase daripada delta M, itu kita mau menggunakan rumus langsungnya. Ada yang ingat rumus langsungnya apa? Untuk delta M punya persentasenya ya. Jadi kita ke persentase daripada delta M ya. Oke, persen dari delta M itu juga sama dengan apa? Gamma dikurangi dengan 1, kita bagi dengan gamma dikalikan dengan 100%. Betul ya? Itu dulu. Tidak tahu Anda pakai pergamma loh. Ya, gamma dikurangi 1 aja dikalikan itu. Jadi sekarang kita kasih masuk nih. Ini gammanya kan sama dengan 5/3 ya. 5/3 dikurangi 1 kita kalikan dengan 100%. Berarti 5/3, ini 1 itu sama dengan 3/3. Tapi 5 dikurangi 2, jadi ini 5 minus 3 dibagi dengan 3 ya. Ini kita kalikan dengan 100% atau sama dengan 2/3 kali 100%, berarti sama saja dengan 200/3% atau sama dengan 66, 2/3%. Nah, ini kalau diketahui yang nolnya. Sekarang misalnya yang diketahui itu adalah persentase daripada delta M-nya. Lalu kita diminta mencari berapakah besar kecepatannya gitu ya. Jadi misalnya pemekaran massanya delta M-nya berapa ya? 25 ya, boleh ya. Nah, 25% ini. 25%. Sekarang kita lihat tadi rumusnya daripada delta M, persentase daripada delta M itu kan sama dengan apa? Gamma dikurangi 1 dikalikan dengan 100% kan. Jadi kita masukkan di sini 25% sama dengan gamma dikurangi 1 dikalikan dengan 100%. Maka 25% dibagi dengan 100%. Ini sama dengan gamma dikurangi 1. Ini coret dengan ini, boleh dicoret ya. Nggak apa-apa, ini coret dengan ini maka ketemu 4 di atas 1. Berarti 1/4 sama dengan gamma dikurangi 1. Maka gamma sama dengan 1/4 ditambah 1. 1 itu kan 4/4. Jadi 1/4 ditambah dengan 4/4, maka hasilnya sama dengan 5/4. Kita udah dapat gamma ya. Gamma sama dengan 5/4. Nah, sekarang untuk cari kecepatan yaitu V itu kan sama dengan apa rumus cepat? C dibagi dengan gamma dikalikan akar dari gamma kuadrat dikurangi 1 kan? C masuk. C kita bagi dengan 5/4. Akar dari gamma kuadrat berarti gamma kali gamma. Jadi tuliskan aja 5/4 dikalikan 5/4 dikurangi dengan 1. Ini 4 kali 4 kan 16. Ya, atau 1 bolehlah, tetap 1 dulu nggak apa-apa. Ini dikali naik berarti 4-nya naik. Jadi 4C/5 ini kita kalikan dengan 25/16. 1 itu berarti 16/16. 25 dikurangi 16 itu adalah 9. Berarti 4/5C dikalikan 16. 16 akarnya itu 4. Berarti kali 1/4 akar daripada 9. Akar 9 kan 3. Ini coret dulu ya. Berarti sama saja dengan 3/5C atau sama dengan 0,6 ya. 0,6C.
Oke, seperti itu. Ini untuk cari delta M ya. Nah, bisa enggak kalau misalnya kita mau mencari besarnya perbandingan. Jadi misalnya saja, benda itu mengalami pemekaran massa pertama misalnya sama dengan 20%. Lalu delta M berikutnya itu adalah sama dengan misalnya 30% gitu ya. Ini delta M1, delta M2. Kemudian kita mau mencari berapakah V1 dibanding dengan V2-nya ini sama dengan berapa kecepatannya gitu ya. Maka untuk ini nanti kamu coba sendiri cari gamanya dulu ya. Berarti nanti masuk di V tadi kan sama dengan apa V? V itu kan sama dengan C dibagi dengan gamma dikalikan akar gamma kuadrat dikurangi dengan 1 kan. Jadi kalau V1 maka ini gamma 1, ini juga gamma 1. Kalau V2 berarti sama dengan C dibagi dengan gamma 2 dikalikan akar gamma 2 kuadrat dikurangi 1. Jadi kalau langsung cari perbandingan V1 dibanding dengan V2 berarti sama dengan C dibagi gamma 1 dikalikan akar gamma 1 kuadrat kurang 1 dibanding dengan C per gamma 2 dikalikan akar gamma 2 kuadrat dikurangi 1. Nah, dari sini C dengan C ini kan sama. Ini coret. Karena ini dibagi. Putar balik sih. Jadi berarti tadi gamma 2 dibagi dengan gamma 1 kali akar gamma 1 kuadrat kurang 1 dibagi dengan akar dari gamma 2 kuadrat dikurangi 1. Ini akarnya mau digabung boleh, nggak apa-apa. Gamma 2 per gamma 1 dikalikan akar. Di sini berarti gamma 1 kuadrat min 1 dibagi dengan gamma 2 kuadrat min 1. Ini adalah untuk mencari perbandingan V1 dibanding V2. Kalau V2 banding V1, V2 banding V1 ya tinggal dibalik. Gamma 1 per gamma 2, berarti ini jadi gamma 2 kuadrat min 1 dibagi dengan gamma 1 kuadrat dikurangi 1. Nanti kamu coba sendiri ini ya. Dari delta M ini nanti kamu cari berapa V-nya dulu. Oke? Ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti yang dicari adalah delta M-nya, perbandingannya, berarti misalnya diketahui V1 sama dengan 0,5 C. Lalu V2 sama dengan 0,8 C. Dari sini kamu cari gamanya dulu ya. Dari gamma, jadi gamma 1 berarti sama dengan 1 dibagi akar dari 1 dikurangi V1 kuadrat per C kuadrat. Kemudian dari sini kamu cari gamma 2 sama dengan 1 per akar dari 1 dikurangi V2 kuadrat dibagi dengan C kuadrat. Setelah ketemu ini, maka kita bisa mencari delta M. Delta M1 berarti sama dengan gamma 1 dikurangi dengan 1 dikalikan dengan M0 kan. Lalu delta M2 ini berarti gamma 2 dikurangi 1 dikalikan dengan M0. Kita mau membandingkan nih delta M1 dibanding dengan delta M2. Berarti sama dengan apa? Gamma 1 dikurang 1 kali M0 dibagi dengan gamma 2 dikurang 1 ini juga dikalikan dengan M0. M0-nya coret. Maka delta M1 dibanding dengan delta M2 sama dengan gamma 1 dikurang 1 dibanding dengan gamma 2 dikurang 1 sama. Jadi kalau cari delta M2 dibanding dengan delta M1 maka ini berarti gamma 2 dikurang 1 kita bandingkan dengan gamma 1 dikurangi 1. Nanti coba diselesaikan ini ya. Oke, itu kemudian berikutnya sekarang ke energi ya. Ke energi. Nah, massa diam tadi M0 kan. Maka energi diam berdasarkan rumusnya Einstein, E0 itu sama dengan M0 dikalikan dengan C pangkat 2. Jadi kalau E1 ya boleh sama dengan M01 gitu ya. C pangkat 2 juga boleh. Nah, sekarang untuk energi relativistiknya, ya energi relativistik itu adalah E. E-nya itu sama saja dengan MC kuadrat. Nah, kita tahu di depan bahwa M tadi sama dengan apa? M0 dikalikan gamma kan? Substitusi masuk ke sini. Berarti ini M0 kali gamma C pangkat 2. Maka ini boleh ditulis M0 C pangkat 2 kita kalikan gamma. Nah, ini sendiri kan dengan E0. Berarti ini sama saja dengan E0 dikali gamma. Ini adalah E. Nah, tentunya karena gamma lebih besar daripada 1, ya, berarti E-nya akan lebih besar daripada E0. Ada delta E dong.
ada delta E, maka ini sama saja dengan E dikurangi dengan E0. Nah, delta E-nya ini sesungguhnya adalah energi kinetik. Jadi delta E sama dengan energi kinetik, ini sama saja dengan E dikurangi dengan E0. Nah, E-nya tadi adalah E0 kali gamma. Kita kurangi E0. E0-nya sama, keluarin tuh E0. Berarti kali gamma dikurangi dengan 1. Ya, ini adalah delta E atau EK-nya sama aja. Energi kinetik. Nah, kalau kita mau mencari persen daripada energi kinetiknya, berarti sama dengan energi kinetik kita bagi dengan energi diam, kita kalikan dengan 100%. Jadi sama dengan E0 kali gamma dikurang 1, dibagi dengan E0 kita kalikan dengan 100%. Nah, E0 ini sama, coret. Berarti sisa apa? Persen daripada EK sama dengan gamma dikurang 1, kita kalikan dengan 100%, ya. Seperti itu, ya. Jadi ini EK juga sama dengan E0 kali gamma kurang 1, persennya itu sama dengan ini. Ah, analog dengan yang M, ya. Tadi ingat ya, persen daripada delta M juga sama dengan apa? Gamma dikurangi 1 kita kalikan dengan 100%. Jadi sesungguhnya untuk energi ini tidak menyulitkan loh, gampang ya. Gampang sekali. Kalau misalnya kalian diminta mencari berapakah energi kinetik 1 dibanding energi kinetik 2, di misalnya lagi, itu V1-nya sama dengan misalnya 0,8 C. Lalu V2 sama dengan 0,6 C. Lalu kalian diminta mencari EK1 dibanding dengan EK2. Saya enggak, oh bisa sekali. Dari sini kan kita cukup cari apa? Gamma 1 kan. Yang dari sini kita cari gamma 2. Nah, perhitungan tepatnya ya untuk gamma 1 itu kalau V-nya 0,8, maka gamma satunya kan sama dengan 1/0,6 atau sama dengan berapa? 5/3. Ini perhitungan cepatnya, tapi nanti kalian harus tulis sendiri ya, menggunakan rumus yang seperti biasa ya. Jadi ini kalau 0,6 C, maka ini sama dengan 1/0,8, berarti ini sama dengan 5/4. Nah, ini kita udah dapat ini hanya untuk mempercepat aja. Jadi kalau kita mau membandingkan antara EK1 dengan EK2, kita ingat rumusnya dari EK itu sama dengan apa? Gamma dikurangi 1 kita kalikan dengan E0 kan. Jadi kalau EK1 berarti sama dengan gamma 1 dikurang 1 kali E0. Kemudian EK2 berarti sama dengan apa? Gamma 2 dikurangi 1 dikalikan dengan E0. Jadi kita masukkan di sini. Maka ini akan sama dengan gamma 1 dikurangi 1 kita kalikan dengan E0 dibagi dengan gamma 2 dikurangi 1 dikalikan dengan E0. E0-nya coret, maka sama dengan gamma 1 min 1 dibagi gamma 2 min 1. Gamma 1-nya berapa? 5/3 dikurangi 1 dibagi 5/4 dikurangi 1. 5/3 kurang 1 itu sama dengan 2/3. 5/4 dikurangi 1 berarti sama dengan 1/4. Maka ini jadi 2/3 kali 4/1. Itu sama dengan 8/3. Berarti sama dengan 8 dibanding 3. Nah, ini kan E1 banding EK1 banding EK2. Kalau misalnya ditanyakan adalah EK2 dibanding dengan EK1, ya tinggal dibalik ini. Berarti sama dengan 3 dibanding 8. Seperti itu. Ini kalau mencari perbandingan energinya. Nah, nanti coba kalian eh, apa namanya, latihan ya. Misalnya V1-nya sama dengan 0,75 C, lalu V2-nya sama dengan 0,25 C, lalu kalian cari perbandingannya antara EK2 dibanding dengan EK1. Nah, misalnya ada soal, anggaplah massa diam suatu partikel, yaitu sama dengan 4 kilogram. Lalu partikel ini bergerak dengan kecepatan 0,8 C. Ditanyakan berapakah energi kinetiknya sama dengan berapa, lalu persentase daripada energi kinetiknya ini sama dengan berapa. Oke? Nah, kalau seperti ini ya tinggal dimasukin aja. Untuk V sama dengan 0,8 C, gamanya kan sama dengan 1/0,6 sama dengan 5/3 kan. Kemudian untuk cari EK, EK itu kan sama dengan E dikurangi dengan E0. E
kita kurangi dengan E0 kan, atau sama dengan MC kuadrat dikurangi dengan M0 C kuadrat, atau sama dengan M0 kali gamma kali C kuadrat dikurangi M0 C kuadrat, M0 C kuadratnya boleh keluar, kalikan gamma dikurangi 1. M0-nya 4 kilo, 4 kilogram. C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, tapi ini adalah pangkat 2. Lalu gamanya berapa? Gamanya adalah 5 per 3. 5 per 3 dikurangi 1. Berarti ini sama dengan 4 kilogram dikalikan 9 kali 10 pangkat 16 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. 5 per 3 kurangi 1, terus sama dengan 2 per 3. Ya. 3-nya coret dengan 9 menghasilkan angka 3. 4 kali 3 kali 2. 4 kali 3, 12 kali 2 berarti 24 kali 10 pangkat 16 joule, atau sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 17 joule. Itu gampang sekali. Ini kalau kita cari berapakah energi kinetiknya. Nah, semisalnya yang ditanyakan berapakah energi totalnya, maka E sama dengan MC kuadrat. Ini jadi sama dengan M0 gamma C kuadrat. Tinggal masukkan angkanya ya. Tinggal memasukkan angkanya. Nanti kamu masukkan sendiri. Nah, sekarang misalnya lagi, soal yang lain lagi nih. Soal lain lagi misalnya diketahui bahwa energi kinetiknya sama dengan 1/5 energi diamnya. Berarti 1/5 NO. Lalu ditanyakan berapakah besar kecepatannya. Gitu ya. Berapa besar kecepatannya. Nah, kembali ke EK. Itu kan sama dengan apa? Gamma dikurangi 1, kita kalikan dengan E0 kan. Berarti ini 1/5 E0 itu akan sama dengan gamma dikurangi 1 dikalikan dengan E0. E0 dengan E0 ini sama-sama pembilang, jadi boleh kita coret. Maka 1/5 sama dengan gamma dikurangi dengan 1. Jadi gamma sama dengan 1/5 ditambah 1. 1/5 itu kan 5/5. Pas 1 itu kan sama dengan 5/5. Berarti 1/5 ditambah dengan 5/5 maka sama dengan 6/5. Dapat gammanya, langsung masuk di rumus V. V itu sama dengan apa? C dibagi gamma dikalikan akar dari 1, gamma kuadrat dikurangi 1 kan. Berarti C dibagi dengan 6/5 dikalikan akar gamma kuadrat 6/5 kali 6/5 ini dikurangi 1/1. Berarti ini 5C kalikan akar 6 kali 6 36, 5 kali 5 itu 25, 1/1 berarti 25/25 ya. 25-nya bisa keluar, bisa berakar, ini 5C/6 dikalikan 1/5 kali akar 36 kurang 25 itu kan 11. Nah, ini 5-nya boleh dicoret ya. Nah, satu pembilang, satu penyebut boleh coret. Berarti sisa 1/6. 1/6 akar 11 dalam C ya. C-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat 8. Oke, bisa ya? Cukup mudah. Jadi sekarang coba misalnya ya, itu hasil latihan kamu. Anggaplah energi kinetiknya itu sama dengan 40%. Yang ditanyakan C-nya sama dengan berapa? Nomor 1. Kemudian nomor 2, misalnya EK1 sama dengan 30%. Kemudian EK2 sama dengan 40%. Ditanyakan V2 dibanding dengan V1 sama dengan berapa? Ya, nah, gampang. Dari sini kamu cari gamma 1 berapa, dari sini kamu cari gamma 2 sama dengan berapa. Ya, sama dengan berapa. Nanti masuk di V. Kalau V1 berarti sama dengan apa? C dibagi dengan gamma 1 kali akar gamma 1 kuadrat kurang 1. Kemudian untuk cari V2 berarti sama dengan C dibagi dengan gamma 2 dikalikan akar gamma 2 kuadrat min 1. Jadi kalau V2 dibanding V1 berarti C per gamma 2 akar dari gamma 2 kuadrat min 1 dibagi C per gamma 1 kali akar gamma 1 kuadrat dikurangi 1. Ya. C-nya coret, gamma 1-nya naik, jadi sama dengan gamma 1 per gamma 2. Ini dikalikan dengan akar dari, mau langsung gini boleh nggak apa-apa, gamma 2 kuadrat min 1 dibagi dengan gamma 1 kuadrat min 1. Tinggal dimasukkan aja. Ya. Oke, bisa ya? Nah, yang lagi, misalnya
ada suatu partikel dengan massa anggaplah 8 kilogram ya. Kemudian bergerak dengan kecepatan misalnya 0,6 c, ditanyakan berapakah massa relativistiknya, ini massa diam berarti M0, lalu delta M-nya sama dengan berapa, kemudian persentase delta M sama dengan berapa, kemudian E0 sama dengan berapa, energi totalnya berapa, energi kinetiknya sama dengan berapa, lalu persentase dari energi kinetik sama dengan berapa. Nah, silahkan dikerjakan lebih lanjut ya. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Lalu kalau kalian mau datang belajar ke Todopuli juga boleh ya. Cuman kalau mau belajar ke sana, WA dulu ya. Siapa-siapa yang mau datang di 0813335686. Oke. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar ya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe ya.